Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran statistika matematika. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai salah satu Pobacak diskret khusus yang dinamakan sebagai sebaran Bernoulli. Sebagaimana yang sudah dibahas pada materi mengenai Pobacak, dari percobaan-percobaan yang dilakukan, banyak Pobacak yang bisa dibangkitkan, baik berupa Pobacak diskret maupun Pobacak kontinu. Pobacak yang berbeda akan memiliki fungsi kepekatan peluang yang berbeda-beda pula. Nah, di antara sekian banyak Pobacak tersebut, ada Pobacak-Pobacak yang memiliki karakteristik yang hampir sama, sehingga karena kesamaan karakteristik dari Pobacak tersebut, beberapa Pobacak akhirnya bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, di mana pada satu kelompok Pobacak-Pobacak tersebut fungsi kepekatan pulangnya dapat dinyatakan dalam bentuk umum. Nah, Pobacak Bernoulli adalah salah satu Pobacak yang kita kategorikan sebagai Pobacak diskret khusus. Sebelum masuk ke Pobacak Bernoulli tersebut, perhatikan apa yang dimaksud dengan percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli itu adalah satu percobaan yang dilakukan hanya dalam satu kali ulangan saja, dan pada percobaan tersebut hanya ada dua kemungkinan hasil yang terjadi. Secara umum, kemungkinan hasil tersebut diistilahkan sebagai keberhasilan dan kegagalan, di mana di sini peluang terjadinya keberhasilan itu adalah sebesar P, berarti peluang kegagalan karena hanya ada dua kemungkinan hasil, berarti peluang kegagalan adalah 1 dikurangkan dengan peluang keberhasilan, berarti sama dengan 1 kurang P dan seringkali dinotasikan sebagai Q. Kemudian, kalau dari suatu percobaan Bernoulli tersebut didefinisikan suatu Pobacak dengan cara seperti ini, jadi Pobacaknya namanya X. X ini adalah suatu fungsi yang memetakan setiap anggota ruang sampel ke 0 ketika titik sampelnya ada pada himpunan kejadian berhasil, kemudian bernilai 0 jika titik sampelnya tidak ada pada kejadian berhasil tersebut. Nah, kalau seperti ini cara mendefinisikan Pobacaknya, maka Pobacak tersebut kita namakan Pobacak Bernoulli, dan kita biasa notasikan Pobacak Bernoulli itu sebagai Pobacak X yang menyebar menurut sebaran Bernoulli dengan parameter P di sini. Sebagai ilustrasi, perhatikan ini ada beberapa contoh di sini. Ilustrasi yang pertama adalah pada percobaan pelemparan koin yang tidak setimbang. Jadi koin yang tidak setimbangnya artinya peluangnya munculnya sisi angka dan sisi gambar itu berbeda gitu ya. Nah, jadi pada pelemparan koin itu hanya ada dua kemungkinan hasil ya. Jadi bisa angka, bisa gambar. Salah satunya bisa kita nyatakan sebagai sebuah keberhasilan. Misalkan sekarang kita nyatakan keberhasilan itu adalah munculnya sisi angka. Berarti P yang merupakan peluang keberhasilan itu adalah peluang munculnya sisi angka. Anggap peluang munculnya sisi angka itu adalah 3/4. Jadi koinnya tidak setimbang, jadi tidak setengah di sini ya. Sehingga peluang munculnya sisi gambar itu adalah peluang kegagalan, kita nyatakan sebagai Q, berarti 1 dikurangkan dengan P berarti sama dengan 1/4. Nah, sekarang kalau seandainya suatu Pobacak kita definisikan seperti ini, jadi XE ya, XE. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ruang sampelnya adalah kalau tidak angka, ya kalau tidak gambar di sini angka, kemudian gambar. Ini yang menjadi ruang sampelnya. Nah, jadi kalau seandainya dari ruang sampel ini kita nyatakan suatu Pobacak E, satu Pobacak X yang memetakan titik sampel, jadi titik sampelnya adalah angka dan gambar dengan cara seperti ini. Jadi akan bernilai 1 jika E-nya sama dengan angka, kemudian 0 jika E-nya sama dengan gambar, ya sama dengan gambar. Jadi dalam hal ini karena E sama dengan angka itu yang diberi 1, berarti kita nyatakan bahwa keberhasilan itu adalah ketika munculnya sisi angka. Nah, kalau seandainya dinyatakan suatu Pobacak dengan cara seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa X ini akan menyebar menurut sebaran Bernoulli dengan peluang keberhasilan sebesar 3/4. Nah, itu adalah contoh pertama dari Pobacak Bernoulli tersebut.
Sekarang ilustrasi kedua. Ini adalah pada percobaan pelemparan dadu bermata 6 setimbang. Jadi kalau bermata 6 setimbang berarti setiap mata dadunya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, pada percobaan ini sebetulnya yang menjadi ruang sampel adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini meskipun terdapat 6 kemungkinan hasil, tapi kita masih bisa menyatakan ini sebagai suatu percobaan Bernoulli. Bagaimana caranya? Misalkan sekarang kita nyatakan bahwa E ini adalah kejadian munculnya mata ganjil. Dan anggap ini sebagai sebuah keberhasilan, ya, ini sebagai berhasil di sini. Nah, sehingga kita bisa nyatakan E ini sebagai mata 1, 3, dan 5. Nah, berarti E komplemennya dalam hal ini adalah mata 2, 4, dan 6 di sini. Kalau misalkan kita nyatakan suatu Pobacak X ini sebagai XE, ya, jadi fungsi yang memetakan E ini ke 1 dan 0, di mana 1 adalah ketika E-nya anggota dari E-nya adalah sebagaimana yang dinyatakan tadi, kemudian E diberi 0 jika E-nya bukan anggota dari E besar di sini. Jadi artinya berhasilnya adalah ketika kejadian munculnya mata ganjil dan mata genap adalah kegagalan. Nah, kalau seandainya kita nyatakan suatu Pobacak dengan cara seperti ini, maka Pobacak ini kita katakan menyebar menurut sebaran Bernoulli dengan parameter 3 dengan peluang keberhasilan adalah sebesar 3/6. Kenapa sebesar 3/6? Karena peluang berhasil, kejadian berhasilnya kan kejadian E tadi kan, berarti di sini peluang berhasilnya adalah 3/6 karena dadu yang dimiliki adalah dadu yang setimbang. Itu adalah ilustrasi yang kedua dari Pobacak Bernoulli. Ilustrasi yang ketiga adalah pada percobaan pelemparan bola ke keranjang. Kalau kita lihat bahwa untuk percobaan pelemparan bola ke keranjang ini mungkin yang akan menjadi ruang sampelnya adalah masuk atau tidak masuk gitu ya. Itu yang menjadi ruang sampelnya. Jadi S-nya dalam hal ini adalah kalau tidak masuk, dan tidak masuk. Ya, tidak masuk. Nah, kalau seandainya kita nyatakan XE ini sebagai dia bernilai 1 kalau E-nya masuk, kemudian 0 ketika E-nya tidak masuk, maka Pobacak X ini kita katakan dia menyebar menurut sebaran Bernoulli 0,4 karena anggaplah sekarang peluang O ini tidak masuknya sebagai 1 gitu ya. Kalau pada contoh ini berarti tidak masuknya adalah 1, artinya di sini kita anggap tidak masuk itu sebagai sebuah keberhasilan dan masuk adalah sebuah kegagalan. Jadi meskipun dalam bahasa sederhana berhasil itu sense-nya positif, kemudian gagal itu sense-nya negatif, tapi tidak berarti bahwa yang tidak masuk ini harus menjadi gagal juga, yang masuk jadi berhasil, tidak seperti itu. Mana yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan atau keberhasilan itu terserah, yang mana saja di antara dua kejadian itu dapat kita anggap sebagai sebuah keberhasilan ataupun sebuah kegagalan. Ya, seperti pada contoh ini. Baik, itu mengenai ilustrasi dari Pobacak Bernoulli. Sekarang kita akan coba definisikan apa fungsi kepekatan peluang dari suatu Pobacak yang menyebar menurut sebaran Bernoulli ini. Misalkan di sini peluang berhasil adalah P. Karena tadi berhasil itu kita nyatakan sebagai X sama dengan 1, berarti peluang X sama dengan 1 sama dengan P. Dengan cara yang sama, berarti peluang gagal kita nyatakan sebagai peluang X sama dengan 0, itu adalah 1 dikurangkan dengan P. Sekarang kita akan coba membentuk peluang ini dalam satu bentuk, jadi berlaku untuk X sama dengan 0
dan X sama dengan 1. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa bentuk P ini dapat kita tuliskan sebagai P pangkat 1, 1 kurang P berpangkat 0. Nah, dengan cara yang sama juga, 1 kurang P ini dapat kita nyatakan dalam bentuk P pangkat 0 dikalikan dengan 1 kurang P pangkat 1. Nah, sekarang coba kita lihat baik untuk 0, mau X sama dengan 0 maupun untuk X sama dengan 1, selalu terkandung ada unsur P dan 1 kurang P dengan pangkat yang berbeda-beda. Nah, sekarang bisa tidak kita menghubungkan nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 0 ini dengan pangkat-pangkat ini gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ketika peluang X sama dengan 1, P-nya berpangkat 1, di sini P-nya berpangkat 0, jadi sama dengan nilai X-nya. Kemudian di sini 1 kurang P pangkat 0, 1 kurang P pangkat 1 kalau untuk X sama dengan 0. Nah, ini yang atas ini akhirnya bisa kita nyatakan sebagai P berpangkat 1 kali 1 kurang P pangkat 0 ini dinyatakan sebagai 1 kurang 1. Kemudian yang peluang 1 kurang P dapat kita nyatakan sebagai P berpangkat 0. Ini kita ganti sedikit ya. Berarti di sini P berpangkat 0 dikalikan dengan 1 kurang P pangkat 1 kurang 0. Jadi sekarang ini udah betul ya. Nah, sekarang artinya kalau seandainya kita nyatakan dalam satu bentuk umum, maka kita akan dapatkan bentuk di sini peluang X sama dengan X, dan ini berlaku untuk X sama dengan 0 dan 1, itu akan sama dengan P berpangkat X dikalikan dengan 1 kurang P berpangkat 1 kurang X. Sehingga akhirnya kita bisa nyatakan suatu definisi mengenai fungsi kepekatan peluang dari Pobacak Bernoulli dengan peluang keberhasilan P itu sebagai berikut. Nah, di sini dikatakan suatu Pobacak X diskret, Pobacak diskret X dinyatakan memiliki sebaran Bernoulli dengan peluang keberhasilan P. Jadi ini mungkin bisa ditambahkan dengan peluang keberhasilan P jika memiliki fungsi kepekatan peluang berbentuk Fx dengan syarat P. Jadi ini artinya bahwa parameternya adalah P di situ ya. Ini akan sama dengan P berpangkat X, kemudian di 1 dikurangkan dengan P yang berpangkatkan dengan 1 dikurang X untuk X sama dengan 0 dan 1. Berikut ini akan diberikan contoh dari penerapan dari Pobacak Bernoulli tersebut. Di sini dikatakan 7 dari 10 siswa sebuah SMA berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Jika satu orang dipilih secara acak, berapa peluang siswa tersebut berkeinginan untuk melanjutkan studi? Nah, sekarang coba kita lihat, bisa tidak ini kita nyatakan dalam suatu Pobacak Bernoulli nantinya gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa percobaan ini hanya dilakukan satu kali saja, karena yang ditanya, yang dipilih itu hanya satu orang saja. Ini artinya ulangannya sekali dilakukan. Kemudian dari situ ditanyakan apakah mereka akan melanjutkan studi atau tidak. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang satu orang ini memiliki dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan ketika ditanya apakah dia lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya ini tidak lanjut. Nah, kalau kita perhatikan ciri-ciri dari percobaan Bernoulli ini sudah cukup ya kita katakan ini merupakan percobaan Bernoulli karena ulangannya hanya satu kali, kemudian dalam satu kali ulangan tersebut ada dua kemungkinan hasil, yaitu lanjut perguruan tinggi dan tidak lanjut perguruan tinggi, seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa bentuk Pobacak Bernoulli di sini. Bagaimana caranya? Dengan cara menyatakan suatu Pobacak X itu dengan aturan bahwa X ini memetakan titik sampel yang tadinya lanjut dan tidak lanjut tersebut ke bilangan 0 dan 1, di mana 1 itu diberikan ketika hasilnya, jadi ketika satu orang itu tidak lanjut ke perguruan tinggi, sedangkan diberikan 0 ketika tidak lanjut ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara kita memilih mana yang akan kita jadikan sebagai sebuah keberhasilan? Mungkin yang bisa kita jadikan rujukan ini gitu. Karena yang akan kita cari dalam hal ini adalah menentukan peluang siswa tersebut lanjut studi gitu. Nah, ini yang kita anggap sebagai suatu keberhasilan, berarti yang lainnya merupakan suatu kegagalan. Nah, jadi dari sini kita ini lanjut studi ini adalah keberhasilan, berarti peluang.
berhasil, ya peluang berhasil nilainya adalah 0 di sini ya. Peluang berhasil itu adalah peluang lanjut studi. Nah, ini yang kita notasikan sebagai P dan nilainya adalah 7/10. Kenapa 7/10? Karena diketahui bahwa 7 dari 10 siswa itu berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, nah berarti di sini kita bisa katakan bahwa Pobacak X ini menyebar menurut sebaran Bernoulli dengan peluang keberhasilan sebesar 7/10 dengan fungsi kepekatan peluang Fx sama dengan 0,7x kali 1 kurang 0,7, 1 kurang x, x-nya dari 0 sampai 1. Nah di sini harap diperhatikan juga bahwa kita bisa saja menyatakan fungsi kepekatan peluang ini dengan cara yang lebih mudah. Bisa saja seperti ini. Fx ini akan sama dengan 7/10 untuk X sama dengan 1, kemudian 3/10 untuk X sama dengan 0. Jadi ini bisa kita nyatakan dengan cara yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah berapa peluang siswa tersebut berkeinginan untuk melanjutkan studi. Berarti ini akan sama dengan peluang X sama dengan 1. Atau kalau kita gunakan notasi Fx, ini akan sama dengan F1. F1 adalah 0,7, X-nya kita ganti menjadi 1. Di sini juga kita ganti menjadi 1, berarti 0,7 pangkat 1, 0,3 pangkat 1 kurang 1, sama dengan 0,7. Atau kalau lebih gampangnya kita lihat ini saja, peluang X sama dengan 1 sama dengan 7/10. Nah, itu kira-kira penerapan dari sebaran Bernoulli ini. Kita lanjutkan dengan karakteristik dari Pobacak Bernoulli. Yang pertama, nilai harapan dari Pobacak Bernoulli kalau X-nya menyebar Bernoulli, kalau X ini menyebar menurut sebaran Bernoulli P, ya, maka nilai harapan dari X itu akan sama dengan P, kemudian ragam dari X akan sama dengan P kali 1 kurang P, kemudian ya, fungsi pembangkit momennya atau MXT akan sama dengan 1 ditambah dengan PE pangkat T kurang 1. Kemudian ya GXT-nya akan sama dengan 1 ditambah dengan P kita kalikan dengan T dikurangkan dengan 1. Nah, untuk mendapatkan fungsi nilai-nilai harapan ini dan fungsi pembangkit momen, kita perhatikan bahwa fungsi kepekatan pulang dari X ini adalah P pangkat X kali Fx adalah sama dengan P pangkat X kali 1 kurang P berpangkat 1 kurang X untuk X sama dengan 0 dan 1, yang secara sederhana bisa kita nyatakan dalam bentuk 1 kurang P untuk X sama dengan 0 dan P untuk X sama dengan 1. Nah, inilah nanti akan kita gunakan untuk memperlihatkan nilai harapan dari X, varians dari X, fungsi pembangkit momen, dan fungsi pembangkit momen faktorialnya. Nah, sekarang kita akan coba buktikan karakteristik ini gitu ya. Oke, yang pertama, nilai harapan dari X. Sesuai dengan definisi nilai harapan, maka nilai harapan dari X itu akan sama dengan sigma hasil kali antara X dengan Fx untuk X sama dengan 0 dan 1. Tinggal masukkan saja 0 dan 1 di sini. Kita akan peroleh di sini 0 dikalikan dengan F0 ditambah dengan 1 dikalikan dengan F1. Tadi kita dapatkan F0 adalah 1 kurang P, kemudian F1-nya adalah P, berarti 0 kali 1 kurang P kita dapatkan P di sini. Ya, itu untuk nilai harapan dari X. Kemudian, ragam dari X. Ragam dari X ini adalah sigma mu X dikurangkan dengan mu yang kita kuadratkan dikalikan dengan X. Ini adalah definisi dari varians untuk X dari 0 dan 1, nilai yang mungkin gitu ya. Nah, tadi ini adalah mu-nya. Berarti ini adalah sigma X dikurangkan dengan P yang dikuadratkan dikalikan dengan Fx. Ya, tadi kita tahu bahwa Fx-nya sama dengan P untuk 1 dan 1 kurang P untuk 0. Berarti sekarang ini akan sama dengan 0 kurang P, ya 0 kita masukkan 0 kurang P
kali F0 yang dikuadratkan dikalikan F0 ditambah dengan kalau kita masukkan 1 kurang P yang dikuadratkan kita kalikan dengan F1. Kita masukkan F0-nya 1 kurang P dan F1-nya P, sehingga akhirnya kita dapatkan ini jadinya P kuadrat kali 1 kurang P, tambah ini 1 kurang P kuadrat kali P, sehingga kita dapatkan P, ya, P dikalikan dengan 1 kurang P, kemudian P tambah 1 kurang P. Jadi maksudnya gini. Jadi maksudnya ini kita faktorkan ya. Kita keluarkan di sini P-nya ya. Kita di sini kita keluarkan ada sama-sama ada P nih. Sama-sama ada P, kita keluarkan satu nilai P di sini. Kemudian kita keluarkan di sini 1 kurang P, di sini juga kita keluarkan 1 kurang P. Ini kita keluarkan P sehingga akhirnya nanti tinggal di sini 1 P. Kemudian di sini 1 kurang P. Ya, ini berarti P kali 1 kurang P. Ini P kurang P 0. Berarti ini kali 1 ya. Berarti P kali 1 kurang P. Nah, itu untuk ragam. Untuk fungsi pembangkit momen. Ya, fungsi pembangkit momen seperti definisinya ini adalah nilai harapan dari E pangkat TX. Berarti nilai sigma dari E pangkat TX kali Fx untuk X dari 0 sampai 1. Berarti kita ganti dengan 0, E pangkat T0 kali F0. Kita ganti dengan 1, E pangkat T1 kali F1. Kita tahu tadi F0-nya adalah 1 kurang P, dan F1 adalah P. T pangkat 0 adalah 1, sehingga ini hasilnya jadinya gitu ya. Oke, nah ini masih bisa disederhanakan nih ya. Berarti ini akan sama dengan ya 1 ini kurang P tambah PE pangkat T. Ini bisa kita tuliskan sebagai 1 ini kita tambahkan dengan P ini dulu. Berarti ini sama-sama ada P ya. Berarti di sini E pangkat T dikurangkan dengan 1. Bisa kita sederhanakan dengan cara seperti ini. Kemudian yang keempat adalah fungsi pembangkit momen faktorial. Definisi dari fungsi pembangkit momen faktorial adalah nilai harapan, notasinya GXT, dan dinyatakan sebagai nilai harapan dari E pangkat TX. Sesuai dengan definisi nilai harapan, E pangkat TX ini adalah sigma T pangkat X dikalikan dengan Fx untuk X-nya dari 0 dan 1. Ya, kita tinggal masukkan 0 dan 1 seperti biasa, ya berarti ini T pangkat 0 kali F0 tambah T pangkat 1 F1. F0-nya adalah 1 kurang P, ya. F1-nya adalah T di sini, P di sini, ya. Berarti kita dapatkan 1 kurang P tambah PT. Kalau kita sederhanakan seperti cara kita menyederhanakan fungsi pembangkit momen, kita akan dapatkan nanti ini akan sama dengan 1 kita tambahkan dengan P, ya, P kita kalikan dengan T kita kurang dengan 1. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat belajar. Oh iya, ini ada satu catatan sedikit. Bahwa percobaan Bernoulli ini adalah dasar dalam mengembangkan pembacak lain, yaitu pembacak binomial, binomial negatif, dan geometrik. Selamat belajar.